Kita sudah melihat tadi bagaimana kemudian Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya yang berisi kritik, kekesalan dengan berapi-api, dengan penuh emosi. Tapi kemudian kita juga sudah mendengarkan bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu tenang, dengan senyum juga dan mengatakan, saya tidak ingin menanggapi. Di dunia politik yang namanya diam saja itu berarti sebuah respon. Termasuk ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak ingin menanggapi, itu juga sudah merupakan respon dari seorang presiden ketika kemudian ini disebut ataupun juga diidentikan dengan tujuan ataupun juga sasaran dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyebutkan bahwa pemerintah ini ataupun yang berkuasa saat ini sama seperti zaman ataupun juga era Orde Baru. Apa sebenarnya yang coba disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga bagaimana tanggapan dari PDIP? Langsung saja nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, selain Mas Adi yang menemani saya di studio, ini langsung saja saya juga akan perkenalkan para narasumber lainnya yang bergabung via daring. Sudah hadir dari Gerindra juga, ini yang juga merupakan kubu pengusung dari Capres-Cawapres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ada Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Baik, kami juga akan kembali coba menghubungi Bang Habib. Ya, Bang Habib sudah terhubung kembali dengan kami. Baik, Bang Habib, Assalamualaikum. Sudah terhubung, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar dengan jelas ya Bang Habib? Sangat jelas sekali. Oke, Bang Habib. Baik, dan juga ini mewakili dari kubu PDIP sudah hadir secara daring juga Bang Andreas Pereira. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Putri. Baik, selamat malam Mas Adi. Ya, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bang Habib. Bang Habib, maksudnya kemudian Pak Jokowi ini seperti itu atau memberikan tanggapan seperti itu, apakah kemudian juga ada penilaian dari kubu Bang Habibur Rahman yang juga mengusung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, karena memang kita tidak bisa lepaskan Mas Gibran yang dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju ini memang dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidatonya saat itu. Silakan Bang Habib. Ya, saya mohon maaf waktu saya sekali ini aja karena berikutnya saya harus leave, ada rapat sedang berlangsung. Pertama kami kalau terhadap tokoh bangsa seperti Ibu Mega ya, itu tuh berlaku seperti pasal kita waktu ospek. Ya, pertama senior tidak pernah salah. Yang kedua kalau salah pasal kedua mungkin orang yang menyampaikan informasi kepada beliau yang salah. Jadi Ibu Mega menyampaikan sesuatu yang menurut kami sangat tepat ya, sebagai nasihat seorang tokoh bangsa ya. Nasihat seorang tokoh bangsa yang ditujukan untuk semua orang gitu kan, untuk kita semua ya. Misalnya soal praktek seperti Orde Baru. Nah, kalau disebut seperti Orde Baru mungkin Orde Baru dalam konteks negatif di mana aparatus represif dan aparatus ideologis negara digunakan untuk mengkondisikan untuk menindas rakyat. Mungkin seperti itu yang disampaikan Ibu Mega. Nah, belakangan ini ya banyak sekali keluhan masyarakat terhadap ketidaknetralan institusi-institusi penting di pengelola negara. Misalnya soal fakta integritas PJ Bupati Sorong ya, yang disebut akan diminta memenangkan salah satu paslon Pilpres. Dan ini sudah berkekuatan hukum karena dinyatakan oleh Bawaslu sudah resmi melanggar. Ya, kemudian soal di Majalengka ya ada bupati yang menyampaikan dukungan terhadap calon tertentu ya, dan juga sudah dinyatakan melanggar oleh Bawaslu. Lalu soal video-video para kepala daerah menyatakan dukungan kepada capres tertentu yang juga sudah dinyatakan melanggar oleh Bawaslu. Nah, ada lagi soal misalnya di Lapas di mana ada tuduhan, ada informasi digunakannya struktur Kalapas untuk memaksakan kemenangan 90% ya warga binaan untuk paslon tertentu. Tentu praktek-praktek seperti ini mirip dengan praktek seperti di era Orde Baru ya, yang harus terus kita kritisi dan jangan sampai terjadi. Nah, ini mungkin yang disampaikan oleh Ibu Mega yang kami tangkap. Intinya kami tidak ingin menuduh siapapun. Kita sebaliknya kita justru harus menjaga
agar semua potensi-potensi pelanggaran ya, semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan jangan sampai terjadi. Dan kalau terjadi, harus ditindak, harus diselesaikan oleh perangkat yang ada, ya, yaitu adalah Bawaslu. Bawaslu ada DKPP, ada sentra Gakumdu dan lain sebagainya. Sehingga nasihat Ibu Mega ini harus kita semua camkan ya. Kita sama-sama harus punya komitmen untuk memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil ya, bagaimana dijamin dan diharuskan diwajibkan oleh konstitusi kita. Menurut kami seperti itu, kami sangat positif intinya dan menghormati apa yang disampaikan Ibu Megawati sebagai ibu bangsa. Baik, Bang Habib masih punya waktu untuk bisa berbincang sedikit dengan kami saat ini? Halo? Ya, Bang Habib masih punya waktu untuk bisa bergabung ataupun juga berbincang dengan kami saat ini. Baik, itu penilaian Bang Habib tadi terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Bang Habib memberikan beberapa contoh kasus dari yang tadi PJ Bupati Sorong, Bupati di Majalengka, dan semuanya adalah mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Bisa disebut pasangan capres-cawapres, apakah kemudian ini juga termasuk bagian dari yang diusung oleh kubu Ibu Megawati? Saya nggak mau menyebutkan, masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri ya. Yang PJ Bupati Sorong itu capresnya siapa, di Majalengka itu koalisi pileg dan pilpresnya siapa, lalu video-video kepala daerah itu menyampaikan dukungan kepada siapa. Makanya kita tidak ingin tendensius ya, karena memang berbagai bentuk pelanggaran mungkin terjadi. Tetapi apakah itu menjadi modus untuk melakukan kecurangan kan belum tentu. Nah, belum tentu. Dan di kubu kami pun sebetulnya kalau mau dilihat misalnya, adakah yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim kami? Mungkin saja ada, ya. Tapi kami akan minta ya siapapun yang melakukan pelanggaran untuk diproses sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Jadi Bang Habib, instruksi ataupun pesan wejangan yang disampaikan oleh Ibu Mega, menurut Bang Habib, apakah memang untuk semuanya atau hanya untuk kalangan internal saja? Bang Habib masih bisa mendengar saya? Ya, apakah tadi? Ya, apakah memang kalau menurut Bang Habib pesan yang disampaikan wejangan dari Ibu Megawati, apakah memang untuk semuanya, untuk semua kalangan yang juga terlibat dalam proses pemilu ini, atau memang hanya pesan untuk kalangan internal saja? Jadi Ibu Mega itu bukan sekedar presiden kelima kita yang sangat kita hormati, beliau juga putri kandung, putri ideologis dan putri biologis Bung Karno, founding father. Pasti yang dilakukan oleh beliau melampaui persoalan kepentingan politik ya. Pasti beliau menyampaikan sesuatu yang memang sifatnya untuk seluruh bangsa ya. Jadi kami tidak baper ya, justru kami berterima kasih ya Ibu Mega menyampaikan pandangannya yang demikian tepat. Ya, Bang Habib, kami harapkan masih bisa walaupun sebentar saja tetap ada dalam perbincangan ini. Kita akan dengarkan pandangan dari ataupun juga tanggapan dari Bang Andre. Bang Andre, tadi sudah Bang Habib berikan contoh kasus-kasus pelanggaran yang disebut bahwa itu seperti itu represif, contoh dari Orde Baru. Apakah kemudian kasus-kasus pelanggaran itu yang kemudian dimaksud oleh Ibu Megawati yang disebut juga sebagai contoh apa yang terjadi saat ini seperti Orde Baru, Bang Andre? Ya, Putri, saya tidak mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Saya tidak mendengar jelas apa yang disampaikan tadi, karena tidak kedengaran di sini. Baik. Bang Andre, saya mungkin bisa berikan kesimpulan singkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Habib, bahwa memang dari pihak Bang Habib ini memberikan apresiasi terhadap pesan wejangan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan ketika berbicara mengenai Orde Baru begitu, memang identik dengan represif, tekanan dan sebagainya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau sudah terjadi pada saat ini. Saya berikan contoh ini seperti mengulang dari contoh yang disampaikan oleh Bang Habib tadi, yaitu PJ Bupati atau kasus yang mengenai PJ Bupati Sorong memberikan dukungan, Bupati di Majalengka juga mengarahkan dukungan kepada pasangan capres-cawapres, video kepala daerah nyatakan dukungan pada capres tertentu, kemudian juga instruksi Kalapas untuk warga binaan untuk bisa kemudian memberikan dukungan pada capres-cawapres tertentu. Nah, apakah memang kasus-kasus ini yang disebut oleh Ibu Megawati terjadi saat ini sama seperti masa Orde Baru, Bang Andre?
Ibu Mega itu ya bicara karena ada indikasi-indikasi yang sangat-sangat kuat, dan itu membahayakan kehidupan bernegara kita, yang beliau sampaikan juga dengan ilustrasi bahwa apa yang terjadi sekarang ini ya jangan sampai kita mengulangi pengalaman-pengalaman yang beliau sendiri alami di masa Orde Baru, yaitu represi, terus intimidasi yang dilakukan, terus secara struktur sistematis ya melakukan kecurangan-kecurangan. Dan itu kan ya bukan cuma kasus gitu ya, bukan cuma kasus, tapi kita lihat bagaimana mulai itu terjadi ya terakhir yang sangat-sangat menurut apa yang intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu. Dan itu saya kira hal yang menjadi kasat mata dan diperhatikan dan oleh bukan hanya bangsa Indonesia tapi oleh dunia. Perhatikan peristiwa itu adalah peristiwa ya menggerogoti kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga seorang ketua Mahkamah Konstitusi harus menjadi korban, kemudian dia harus dihukum dengan tindakan pelanggaran kode etik. Nah, peristiwa-peristiwa ini kemudian juga berlanjut dengan kecurigaan yang sangat kuat dengan indikasi-indikasi yang kuat, dengan intimidasi yang dilakukan. Ya, kami mengalami itu di partai politik. Kami juga mengalami itu apa yang terjadi, bagaimana pasangan Ganjar Mahfud, Pak Ganjar itu dihalang-halangi ketika beliau berkunjung ke Pematang Siantar, kantor partai kami didatangi dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kami melakukan protes. Pihak keamanan juga bendera-bendera partai kami di Bali ketika itu dicabut tanpa alasan yang cukup jelas gitu, sehingga ya indikasi-indikasi ini dan laporan-laporan yang masuk ke kami ya ini yang kemudian menjadi dasar Ibu Mega mengingatkan penguasa dalam hal ini, dalam arti mereka mempunyai kewenangan untuk mengendalikan ya keamanan, pelaksanaan pemilu ini supaya berjalan ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Baik. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Mega supaya ya proses pemilu yang sudah dibangun ya menjadi pilar demokratisasi di Indonesia sekian lama, yang Ibu Mega juga sampaikan bahwa ya kalian baru mulai berkuasa sekarang sudah melakukan hal-hal seperti yang terjadi pada zaman Orba. Pemilu ini demokrasi ini kan dibangun dengan korban, dengan darah dan air mata. Kita lihat bagaimana mahasiswa pada waktu itu harus berkorban, bagaimana Ibu Mega sendiri menjadi ya salah satu victim dari proses yang terjadi pada waktu itu, dan bagaimana keteguhan beliau untuk memperjuangkan sehingga reformasi ini menghasilkan demokrasi yang kita alami sekarang gitu. Baik, Pak Andre. Nah, jangan sampai pemilu yang merupakan salah satu pilar penting di dalam demokrasi itu ya terganggu oleh ya kekuasaan, intervensi kekuasaan yang sedang terjadi ini. Gitu. Baik, Bang Andre. Bang Habib, saya mohon Bang Habib kalau bisa masih meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami setelah jeda untuk bisa berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bang Andre. Mohon maaf, saya sendiri tidak bisa cukup lama, Putri. Baik. Bentar lagi saya harus ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan karena juga tadi Bang Andre mengatakan seperti apa sebenarnya dimaksud oleh Ibu Megawati yang dinamakan ini erat kaitannya ataupun juga seperti pelaksanaan pada Orde Baru. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, kita langsung saja lanjutkan perbincangan. Bang Habib masih bersama kami tentunya. Bang Habib, silakan ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Andreas Pereira yang mengatakan bahwa yang disebut dimaksud oleh Ibu Megawati yang sama seperti Orde Baru adalah tindakan represif, intimidasi yang juga dirasakan dan terjadi selama ini, termasuk itu adalah putusan MK. Nah, bicara hasil putusan MK ini mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata ini terhubung dengan pasangan Capres-Cawapres yang diusung tentunya oleh Koalisi Indonesia Maju, pasangan Capres-Cawapres nomor 2. Bang Habib, silakan tanggapannya. Ya, jadi Ibu Mega itu ibu bangsa. Beliau bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, tapi milik kami juga ya, para politisi, milik kita semua ya yang di luar PDI Perjuangan. Jadi saya tidak sepakat bahwa ada yang lebih berhak
menafsirkan apa yang dimaksud Ibu Mega. Padahal memang Ibu Mega lah yang menjelaskan maksudnya seperti apa. Ya. Kalau terkait putusan MK, saya justru yakin Ibu Mega sudah terinformasi terkait putusan MK-MK. Putusan MK-MK itu kan ketika kita baca jelas dan detail, bisa kita pahami bahwa tidak ada terbukti sama sekali yang disebut intervensi. Nah, dan juga Pak Anwar Usman mempraktekkan apa yang dilakukan oleh hampir semua hakim konstitusi sebelumnya. Jadi nggak ada masalah di situ. Dan hari ini ya mata dunia buka ketika MK memutus perkara 141, ya, di mana itu jelas bahwa putusan 90 tidak ada masalah sama sekali. Jadi sudah tertutup tertutup secara moral ya bagi siapapun yang ingin mempersoalkan putusan MK nomor 90, apalagi dikait-kaitkan sebagai sesuatu tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pasangan calon kami. Jadi dicermati saja Bung Andreas ya, putusan MK lalu putusan 141 yang baru tadi siang nih, masih fresh from the oven ya, masih baru saja dibacakan bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan putusan nomor 90. Dan yang memutuskan perkara 141 ini tidak ada Pak Anwar Usman ya, yang memutuskan ini 8 hakim. Putusannya tetaplah sama, bahwa norma pasal terkait capres itu ya seperti sudah diputuskan di perkara nomor 90 itu. Ya, itu pandangan dari kami. Baik, selain Bang Habib dan juga nanti diberikan tanggapan Bang Ade, tapi Mas Adi melihatnya seperti apa? Bukan hanya kemudian apa yang disampaikan Ibu Mega, tapi juga yang kami soroti malam hari ini adalah respon Pak Joko Widodo mengatakan saya tidak ingin menanggapi. Saya sempat bilang di awal tadi, yang namanya politik diam pun itu artinya sudah respon juga, Mas Adi. Putri, saya mencoba untuk mensistematisasi pidato politik dan kemudian tawuran opini yang belakangan berkembang ya. Sepertinya memang kalau kita mau menerjemahkan pidato politik Megawati Soekarno Putri, ketika bicara tentang baru berkuasa tapi rasanya seperti Orde Baru, tentu itu dialamatkan kepada kekuasaan politik saat ini, dialamatkan kepada penguasa saat ini, yaitu Presiden Republik Indonesia. Karena tidak mungkin Megawati itu mengkritik dirinya dan tidak mungkin mengkritik orang lain yang tidak menjabat sebagai presiden. Indikasi-indikasi serangan itu kan sebenarnya sejak lama sudah mulai muncul. Ketika misalnya Megawati dan PDIP beberapa waktu yang lalu mengatakan soal ada intervensi di Mahkamah Konstitusi. Kan jelas itu inline kalimat politiknya. Kemudian ketika ada kantor partai mereka didatangi oleh sejumlah oknum tertentu misalnya, teman-teman PDIP mengatakan itu bagai sebuah intimidasi politik dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin yang disebut dengan anasir-anasir politik, bahwa pertarungan di 2024 ada intervensi, ada kemudian intimidasi dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pidato Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu berapi-api dan cukup disambut cukup luar biasa oleh para hadirin yang hadir di tempat itu. Tapi kan kubu penguasa tidak tinggal diam. Bahkan di berbagai kesempatan misalnya pernyataan Megawati itu dialamatkan kepada teman-temannya sendiri, kepada PDIP. Karena misalnya indikasi-indikasi sejumlah ketidaknetralan aparatus pemerintah misalnya disebut oleh Bang Habib. Di situ ada PJ Kepala Daerah di Sorong, kemudian ada Purbalingga, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan adalah indikasi-indikasi pemanfaatan aparatus negara untuk memenangkan salah satu tertentu. Tapi yang jelas bagi saya ini kan adalah bagaimana perang opini di level elit yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi publik terkait Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau saya coba iris satu persatu, teman-teman PDIP dan para elit yang lain mencoba untuk menjelaskan kepada publik bahwa penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan politik, aparatus pemerintah dalam konteks kepentingan politik 2024 cukup nyata dirasakan oleh mereka. Tapi kan pada saat yang bersamaan kubu yang tertuduh dalam konteks ini, kubunya Prabowo dan Gibran juga menyerang balik bahwa tuduhan itu juga berlaku untuk teman-teman PDIP dan seterusnya. Inilah yang saya kira sebagai bentuk klaim-klaim politik, saling tuding sama yang lainnya, dan nantinya akan bermuara pada tanggal 14 Februari saat publik datang ke TPS. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah Jokowi menanggapi ini dengan santai-santai saja. Saya menduga memang Pak Jokowi itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif, apalagi ini terkait dengan pernyataan Megawati Soekarno Putri, tentu lebih banyak tidak memberikan statement-statement apapun. Jadi ketika di doorstop oleh wartawan, Jokowi mengatakan saya tidak mau menanggapi hal itu. Ini sebenarnya sebagai salah satu sikap bahwa Pak Jokowi tidak mau konfrontatif dengan Megawati yang sebenarnya secara personally hubungan mereka menurut saya masih ada komunikasi di antara mereka. Bahkan
kalau kita lihat misalnya, ya Jokowi sampai hari ini masih ada di PDIP. Belum seperti yang lain menyatakan keluar ataupun kartu anggotanya dikeluarkan. Oleh karena itu sikap diam dan bahkan tidak terlampau banyak bicara dari istana dan presiden dalam konteks ini tentu tidak akan menambah konfrontasi politik yang semakin terbuka. Karena kalau mau jujur sebenarnya Putri, pernyataan Megawati Soekarno Putri ini kan semacam memberikan suntikan semangat kepada PDIP dan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud untuk menghadapi pemilu 2024 dengan gegap gempita, bahwa ada upaya-upaya untuk menghalangi mereka sebagai kontestan dan akan leading di 2024. Oleh karena itu ya Pak Jokowi sebagai presiden tentu tidak akan memperkeruh keadaan politik. Makanya kemudian ditanggapi dingin dan respon-respon saja. Publik dan media pasti tahu kemana arah pernyataan Megawati itu dilamatkan. Pastinya ke presiden, makanya presiden yang banyak ditanya, bukan kepada Prabowo dan bukan kepada yang lainnya. Betul. Itu yang saya kira secara definitif bagi saya sudah tak ada lagi tedeng aling-aling dan persepsi publik kemana kira-kira pidato itu dilamatkan. The one and only bagi saya pasti dilamatkan kepada Senayan yang dianggap punya jejaring, punya kekuatan politik untuk melakukan penetrasi, menggerakkan aparatus-aparatus pemerintah. Ini kan persepsi dan opini yang berkembang, Putri. Baik, Bang Andre langsung saja diberikan tanggapan juga sekaligus sebagai penutup, Bang Andre. Bagaimana kemudian melihat respon Pak Jokowi seperti itu yang mengatakan bahwa saya tidak mau memberikan tanggapan, Bang Andre? Saya kira publik yang akan menilai gitu. Terutama yang terpenting adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu dan itu untuk kepentingan kita semua gitu. Dalam arti untuk kepentingan bangsa dan negara ini bisa sehingga kita pemilu ini bisa berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil gitu. Itu yang paling penting gitu. Soal apa yang pernyataan dari Pak Jokowi sebagai presiden, ya tentu kita hargai beliau menyampaikan pandangan seperti itu. Tapi yang penting adalah perbuatan dan apa yang akan dilakukan sehingga dengan demikian pemilu ini berjalan dengan baik. Baik, tapi apakah dengan jawaban seperti itu bisa menggambarkan, Bang Andre, bahwa saat ini hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP, Pak Jokowi dengan Ibu Mega tidak sedang baik-baik saja, Bang Andre? Hubungan beliau adalah presiden, kita menghargai beliau sebagai presiden, dan presiden bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu ini sebagai penanggung jawab utama dari perjalanan demokrasi. Sebagaimana juga Ibu Mega ketika beliau presiden, beliau juga melaksanakan pemilu dan itu diakui oleh dunia. Pak JK sendiri sebagai kontestan pada waktu itu menyampaikan bahwa Ibu Mega adalah seorang demokrat tulen yang ketika beliau menjadi presiden, beliau melaksanakan pemilu dengan aman, damai, jujur dan adil dan sehingga kemudian proses perjalanan demokrasi ini berjalan dengan baik. Dan kita harapkan sekarang pun akan berjalan seperti itu. Itu yang paling penting. Baik, Bang Andre terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya walaupun terbatas waktunya, tapi terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga terlibat dalam perbincangan ini. Mas Adi juga terima kasih. Ya, dan pemirsa setelah jeda kami masih akan kembali ke hadapan Anda. Kami juga akan menyajikan kabar mengenai ratusan pengemudi ojek online se-Jabodetabek yang melakukan unjuk rasa memberikan dukungan kepada Palestina sesaat lagi.